Kita akan membahas membaca Injil Yohanes, Injil Lukas pasal 13. Kita masuk Injil Lukas ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 5 dan kemudian kita masuk dalam doa ya. Lukas 13 ayat 1 sampai yang ke-5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. 2. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu, kemalangan atau aib gitu ya." Dan kita tahu darah korban dengan manusia itu tidak boleh disatukan, karena yang kudus dengan manusia berdosa itu merupakan satu penghinaan. Ayat yang ketiga, Lukas 13 ayat 3. Tuhan Yesus bagaimana menanggapinya? Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 3 dengan ayat 5 sama, ayat 4 ya. "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ketimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Jawabannya jelas, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dan ini sama persis dengan ayat ketiga, ayat kelima. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu. Engkau mengontrol segala sesuatu, dan termasuk adalah Engkau juga mengendalikan dunia ini. Bahkan Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk menanggapi, meresponi kondisi pandemi di dalam masa-masa yang berat ini bagi Indonesia, bagi kota kami, dan juga secara umum bagi seluruh dunia yang bersama-sama menghadapi virus COVID-19 ini. Dan begitu banyak tanggapan yang bermacam-macam, baik yang negatif, positif, ataupun yang mitos, hal-hal yang bersifat takhayul, imajinasi manusia, dan juga ajaran-ajaran tradisi yang banyak sekali menyesatkan pikiran kami, mengaburkan, dan semakin membingungkan kami. Apakah ini adalah satu cara Tuhan, atau ini adalah ujian, atau ini adalah satu kondisi roh kegelapan sedang menguasai manusia? Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah berkata bahwa Engkau sudah bertahta, dan tahta kerajaan segala jagat semesta alam sudah diserahkan kepada namamu, di bawah kakimu. Maka kami percaya bahwa segala sakit penyakit bagi kami orang-orang percaya adalah bukan kutukan, bukan aib, bukan kemalangan, tetapi adalah satu pameran Tuhan untuk mendistribusikan kedaulatan, kemuliaan-Mu, dan bagaimana Engkau bisa menguasai jagat ini. Walaupun kami tahu, kadang-kadang salah satu anggota keluarga kami, atau teman kami, sahabat kami, atau jemaat kami bisa meninggal karena COVID. Maka ajarlah kami supaya kami tidak menuduh bahwa mereka lebih berdosa atau lebih besar dosanya daripada kami yang tidak kena COVID, atau kami yang sehat adalah orang-orang yang lebih kuat imannya, lebih mengasihi Tuhan, lebih kudus dari mereka. Sungguh ini adalah ajaran yang sangat menyesatkan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang dipercaya Tuhan untuk membawa berita Injil. Kami tidak membawa anak-anak kecil yang tersesatkan, sehingga kami akan mendapatkan satu hukuman dari Tuhan. Dan kami akan dikalungkan dengan batu yang begitu besar, dan kami ditenggelamkan dalam laut oleh Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami setia di dalam namamu, kami setia di dalam firman-Mu,
dan roh yang memberikan kami kekuatan, pengertian, roh yang kudus dari yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan akan menolong kami. Bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami. Amin. Ya, nah kita akan membaca ayat selanjutnya ya, karena ini berkaitan dan satu cerita metafor yang gambaran diberikan Tuhan Yesus itu sangat berkaitan sekali. Ayat yang ke-6, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, pohon ara yang tidak berbuah. Nah, pohon ara yang tidak berbuah itu juga ada di dalam Matius. Ya, dalam Matius juga ada, pasal 13 sama, ayat 22. Dan juga 21 ayat 19 ada berkaitan. Yohanes 15 juga sama. Nanti kita bahas secara singkat gitu ya. Nah, kita akan lebih fokusnya ke bagaimana kita menanggapi orang-orang yang dalam kondisi seperti ini, pendapat kita, ajaran yang kita terima, tradisi yang ada, hikmat yang ada, kadang-kadang itu membuat kita banyak sekali merespon, bereaksi bahwa orang yang kena COVID itu kurang doanya, kurang imannya, dan kurang segalanya. Nah, apakah benar demikian? Jawab Tuhan Yesus jelas sekali. Tidak, dan tidak sama sekali. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tidak menemukannya. Dijelaskan di Matius pasal 13 juga sama. 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya sia-sia, gak ada gunanya. 8, ini jawaban orang itu ya. Jawab orang yang mengelola kebun anggur itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Jadi tahun terakhir, dan ini masa tahun pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun, jadi ini 3 tahun. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Jadi beri kesempatan, kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin ya, tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah, kalau kita baca pada Matius pasal 13, akhirnya pohon itu dikutuk oleh Tuhan. Ya, dalam Lukas ini dibuka. Jadi dibuka itu artinya bahwa peluang bagi bangsa-bangsa lain, bagi bangsa Israel yang bertobat itu masih ada. Tapi di dalam Matius yang menolak Tuhan Yesus, yang tujuannya adalah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat dan semuanya, maka dikatakan bahwa pohon ara itu, kalian semuanya, bangsa Israel, orang-orang yang mengerti hukum Taurat itu akhirnya dibinasakan Tuhan. Kalian tidak berbuah, kalian tidak berakar pada Kristus, kalian tidak percaya kepada Yesus adalah utusan Bapa, dan barang siapa percaya pada utusan Bapa, dia percaya kepada Bapa, dan itu adalah iman yang percaya kepada Yesus utusan Allah Bapa itu, Bapakku di dalam aku dalam Bapa, maka semua orang percaya itu diselamatkan dan pasti akan menghasilkan buah. Dan itu adalah satu perkataan Tuhan Yesus, dari buahnya kamu tahu pohonnya, dari pohonnya kamu akan melihat hasil buahnya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dan selalu terikat, dan itu hukum surgawi, hukum berasal dari Tuhan Yesus, itu berasal dari Allah sendiri. Jadi buahnya itu baik, pasti pohonnya baik. Pohonnya baik, pasti buahnya baik. Tidak ada yang separuh-separuh atau setengah-setengah. Ya, di situ. Nah, ayat yang ke-9 itu dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah. Jadi Injil Lukas ini adalah Injil yang membuka satu hati kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Sedangkan Injil Matius itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi apapun yang diceritakan dalam Injil Matius lebih ke arah bahwa Injil ini memberitahukan bahwa kamu tidak percaya, kamu binasa. Jelas sekali. Yohanes juga sama, berpusat pada anak Allah. Nah, kita akan membahas ini. Ya, kita bahas ini. Jadi ada dua kejadian yang Tuhan Yesus jelaskan kepada kita. Yang satu adalah ada orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus, dan kemudian kemungkinan itu kepalanya dipenggal dan diambil darahnya orang-orang itu dan dicampurkan dengan
darah yang ada dalam persembahan, mungkin darah sapi, atau anak domba atau domba gitu ya. Nah, dicampurkan sebagai penghinaan dan diletakkan di mesbah. Di mesbah itu ya, tempat persembahan, tempat ibadah dan pusat daripada ibadah bangsa Israel. Dan itu sangat-sangat menghina, berkaitan dengan bait Allah, dicemarkan, dan manusia dijadikan satu dengan korban bakaran itu, korban penebusan dosa dan korban-korban yang lain itu dijadikan satu, dan sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai yang kudus atau yang nggak kudus, sudah dihancurkan gitu ya oleh Pilatus. Nah, yang kedua adalah jatuhnya menara yang besar sekali, Siloam itu, dan ambruk 18 orang itu mati seketika, penyet. Ya. Jadi itu, mengerikan sekali gitu ya. Jadi kelindes gitu. Atau orang yang kena bangunan, itu runtuh bangunannya dan mati di sana. Nah, sama seperti ini. Dan itu bisa terjadi, menara Siloam itu bisa terjadi kalau sekarang ini bisa gempa yang besar. Dan yang ada di China, yang ada di Meksiko pernah, dan beberapa kota, puluhan kota itu pernah mengalami gempa yang dahsyat sekali, dan Jepang juga pernah berkali-kali, itu ambruk dan orang mati semua di sana. Nah, apa yang kita pikirkan? Nah, pandangan umum biasanya yang salah kaprah atau mitos takhayul itu mengatakan demikian, bahwa sakit penyakit, kalau kita mengalami sakit penyakit, usaha yang sulit, kita sering kali mengalami kesialan. Dan kalau usaha itu nggak pernah untung, rugi terus, maka banyak orang yang pergi ke pesugihan, ke dukun, dan ke orang pinter dan minta petunjuk. Nah, kita kalau melakukan itu adalah kita sedang melakukan dosa yang keji di hadapan Tuhan. Dikatakan demikian ya, kita harus hati-hati. Nah, selalu dihukungkan segala hal yang sulit, yang kemalangan, sesuatu yang tidak wajar yang terjadi dalam hidup kita, itu dikaitkan, dihubungkan atau berelasi dengan dosa kita. Jadi kalau kita sedang mengalami kesialan gitu kan, wah ini pasti ada dosa yang menurun ke saya, atau karma, atau apa ya istilahnya ya, kesialan itu nasib yang menggenaskan itu pada saya. Seperti orang kalau kena sakit bisa turun dari orang tuanya ke anak-anaknya, ke cucunya. Jadi orang kalau sakit diabetes, sakit apapun itu di dalam ilmu kedokteran itu bisa menurun keturunan. Jadi dosa itu bisa menurun, tapi kekudusan, kebenaran itu nggak bisa nurun. Jadi kalau saya orang benar, saya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan dikuduskan, saya tidak bisa menguduskan anak saya. Tapi kalau dosa itu bisa menular, dosa itu bisa menurun, ya, dosa itu bisa menurun. Dan jelas sekali Alkitab katakan ada dosa turunan. Dari Adam kita semua itu kena dosa ini semua. Tanpa Kristus kita tidak ada keselamatan, tidak ada peluang sama sekali. Tanpa nama Kristus tidak ada peluang orang diselamatkan. Tanpa Mesias, dalam Perjanjian Lama juga sama, beriman pada Mesias, maka tanpa iman itu, maka orang-orang tidak mungkin memasuki kerajaan Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa cara mati, bagaimanapun sialnya atau malangnya cara mati atau mengerikannya, dan kalau kita lihat itu miris sekali gitu. Nah, itu tidak menentukan orang itu diselamatkan atau tidak. Jadi cara kematian tidak menentukan orang itu selamat atau tidak. Orang ini benar atau kurang benar, atau beriman atau tidak beriman. Nah, tidak dikatakan bahwa setiap orang mengalami ini bahwa menunjukkan dia akan menunjukkan dirinya siapa. Lebih besar dosanya, lebih baik, lebih benar, atau lebih suci daripada orang lain. Nah, dikatakan pandangan itu pandangan yang salah, pandangan yang ngawur sekali. Tapi itu terjadi di tradisi orang Israel, orang-orang Yahudi itu, dan kemudian terjadi juga di kehidupan kita sehari-hari. Karena memang secara umumnya, orang kalau mati menggenaskan itu mungkin terjadi karena kesalahan-kesalahan yang ada, baik secara pribadi kita, atau orang lain, atau terjadi karena alam semesta, ya, kena tsunami, apa gitu kan. Atau terjadi karena memang ada kuasa kegelapan, seperti orang buta yang diikat oleh kebutaannya oleh setan, orang tuli, orang kerasukan setan yang seperti orang gila itu. Nah, bisa nggak? Bisa, ada terus. Tapi tidak dikatakan bahwa itu merupakan hukum. Kalau segala sakit penyakit menimpa kita menunjukkan kita orang yang
dikutuk Tuhan, orang yang kena aib, orang kena karma, atau orang yang melakukan dosa-dosa yang begitu besar masa lalu dan terjadi akibatnya kena sekarang ini. Nah, sekarang kita menghadapi kondisi orang kena COVID, orang kena semuanya, dan bahkan bukan hanya orang Kristen, orang nggak Kristen pun sama. Ya, jadi matahari diberikan oleh Tuhan dan hujan diberikan oleh Tuhan kepada orang benar dan orang yang tidak benar, orang baik dan orang yang tidak baik. Dan itu terbuka semuanya, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat positif atau negatif, kemalangan atau bukan. Yang menurut dunia bahwa, wah kalau mobil saya masuk ke jurang, wah ini kita sedang dihukum Tuhan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi pandangan yang salah ini itu harus kita berani mengatakan seperti Tuhan Yesus. Tidak. Tidak. Kuncinya bukan cara matinya, tapi cara bertobatnya, hidupmu diubahkan atau tidak. Tanpa pertobatan, dikatakan jelas sekali pada ayat 3 dan 5, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dengan gambaran pohon ara yang tidak berbuah, yang ditunggu Tuhan. Jadi pohon itu bukan pohon yang dilihat, oh nggak ada buahnya, udah tebang. Enggak. Tuhan masih memberikan kesempatan. 3 tahun dia tunggu. Dan kemudian yang mengelola kebun anggur itu masih ingin menunggu lagi, ya minimal musim buah itu kita tunggu. Dan dia berusaha untuk apa? Untuk menyuburkan tanah itu, menggalinya, dan kemudian sekelilingnya dikasih pupuk. Supaya apa? Supaya tumbuh dan berbuah. Jadi ujungnya dilihat Tuhan Yesus adalah bukan pohonnya itu tumbuhnya saja, bukan, tapi ujungnya adalah buahnya. Kenapa buahnya? Bukan pohonnya hidup? Enggak. Nah, banyak orang Kristen yang berpikir, saya udah mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, berarti saya kan pasti diselamatkan. Iya, kalau menurut secara sederhananya. Tapi keselamatan yang kamu miliki itu pasti akan merubah hidupmu. Pasti akan membawa segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Pengampunan Tuhan juga akan mengalir. Dan itu buahnya harus ada. Kalau kamu tidak berubah, kamu ngaku Tuhan Yesus, kamu berpuasa, bahkan kamu jadi pendeta seperti saya pun, tetap kamu binasa. Apalagi kamu mengajarkan orang. Ya seperti ajaran yang salah ini, bahwa penyakit itu harus kita hindari, iman kita. Kalau orang kena sakit, imannya tuh lemah, kamu harus tangking dalam nama Tuhan Yesus, segala sakitmu pasti akan keluar. Nah, ajaran-ajaran seperti ini, itu membawa kepada kita satu kerusakan iman dan satu kerusakan pengajaran, dan menurun kepada gereja beratus-ratus tahun bisa seperti itu. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, tidak. Kuncinya adalah, tetapi kalau kamu tidak bertobat, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Bukan wajar atau tidak wajarnya kamu mengalami kematian. Kita lihat di dalam Alkitab, banyak orang yang mengalami ketidakwajaran. Dan bukan hanya tidak wajar, kesialan. Bahkan dikatakan itu juga aib. Kemandulan, kena sakit penyakit, dan kemudian hidupnya dalam kesengsaraan. Dan dihukum oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan kemudian seperti Sadrak Meshach Abednego dihukum gitu kan, dibakar. Nah, apakah orang ini ada orang malam? Enggak, dikatakan. Nah, kita lihat contoh yang paling ekstrim itu adalah Ayub. Ayub itu sudah saleh orangnya, sudah mendoakan anak-anaknya, dia menjaga seluruh kehidupannya di dalam hidup yang berkenan pada Tuhan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dia kena penyakit. Anak-anaknya mati semua dalam kemalangan matinya. Coba bayangkan, dalam kemalangan. Dan juga bukan hanya itu, ada perampok-perampok datang dan merampok mereka semuanya, dan habislah semuanya. Kemalangan Ayub itu kemalangan yang sangat ekstrim. Di dalam Alkitab yang diceritakan orang paling mengalami penderitaan paling besar itu adalah Ayub, secara fisikal, secara emosi, secara psikologis juga. Istrinya yang mengata-ngatai dia, suruh mengutuk Tuhan, anak-anaknya diambil Tuhan semuanya. Tapi mulutnya Ayub mengatakan satu kalimat yang betul-betul luar biasa. Walaupun dia juga mengalami kelemahan dalam dosanya, tetapi dia akhirnya bertobat. Nah, kuncinya adalah dia bertobat, dia mencabut semua perkataannya. Dan dia tak ada batang pada Tuhan. Dulu aku kenal engkau dari kata-kata orang. Oh, Tuhan itu begini, kalau kamu begini berarti kamu itu dihukum Tuhan. Oh, kalau kamu malam ini kamu berarti
kamu mengalami satu hidup yang betul-betul ada dosa yang kamu sembunyikan. Nah, itu semua meracuni kita, mengkamiri kita. Sehingga ragi yang bukan benar, ragi yang salah itu kemudian membuat kita takut menghadapi ini, membuat kita kemudian tidak memiliki kepastian, tidak memiliki pengharapan dalam COVID ini. Ya, beberapa orang dekat dengan saya juga sama, kena COVID, ada yang mati gitu, ada pendeta juga yang mati. Dan banyak orang mengatakan, secara apa ya, kasak kusuk gitu kan, ini apa pendeta ini ada dosanya enggak ya? Nah, di situ. Dan juga seringkali saya juga menerima orang-orang yang sharing gitu ya. Kalau ada orang sharing, baik itu keluarganya ataupun anaknya. Nah, anak saya juga sama, mengalami hal yang sama gitu. Dituduhkan hal-hal yang bersifat ini pasti ada dosa yang besar, ada aib. Kenapa sampai kena penyakit ini, kena kanker gitu, kena kanker otak. Nah, saya juga sama mengalami, ada seorang anak kecil yang dengan papanya, dengan mama papanya, itu masih umur-umur sekitar ya kelas SD gitu kan. Dan kemudian meninggal karena kanker otak seperti anak saya. Maka istrinya itu pernah sharing dengan saya, dia tuh sangat benci sekali dengan gereja karena orang-orang yang datang tuh menuduh dia itu kurang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga anakmu dibuat seperti itu. Maka suaminya itu sampai dendam luar biasa dan tidak mau menginjakkan kakinya di gereja karena dia dituduh anaknya seperti itu karena kesalahan dia. Ya memang dia masa lalunya pernah kawin cerai gitu kan, dan itu dituduhkan karena kamu dulu kawin cerai. Tuhan katakan dalam firman Tuhan Injil Lukas tadi 13, tidak, ini tidak ada hubungannya dengan dosa itu. Memang penyakit itu berasal dari perbuatan dosa kita sehingga penyakitnya keluar semua, virusnya keluar semua gitu. Itu kan nggak logis sekali, nggak masuk akal sebenarnya. Tetapi banyak orang berpikir seperti itu, mencari-cari supaya dicocokkan bahwa kalau terjadi kerugian itu apa yang masa lalu yang salah. Karena kamu dulu nggak membalas mamamu dengan kebaikan, kamu hidupmu egois, maka kamu nggak diberkati Tuhan. Seolah-olah itu baik, tapi itu bukan pengajaran yang benar, bukan hikmat yang ditulis dalam firman Tuhan. Jadi waktu Ayub mengalami ini semuanya, dia bertanya pada Tuhan. Teman-temannya datang kepada dia, itu mempertanyakan imannya dia. Kamu tuh imannya gimana? Kamu tuh ada yang nggak benar ini. Kamu harus betul-betul teliti baik-baik. Jangan kamu merasa kamu membenarkan diri. Kamu ada dosanya ini. Nah, di situ. Jadi Tuhan Yesus katakan jelas sekali, tidak seperti itu. Tidak, dia katakan. Kuncinya bukan pola matinya kita bagaimana, bentuknya matinya bagaimana. Kalau kita mati kelindes gitu kan, sampai matanya melotot terus otaknya pecah. Dan saya pernah lihat orang kelindes truk itu beberapa kali dan otaknya pecah di situ. Dan itu masih itu habis ibadah malam 24 Desember kan. Itu orang gereja, masih anak, masih kira-kira ya SMP, SMA lupa saya. Dan kelindes dia, kepalanya pecah gitu. Terus kita lihat, aduh, sangat mengerikan sekali. Kita bukan bertanya cara matinya ini ya menentukan dia selamat atau tidak, dia manusia benar atau enggak, dosanya lebih besar atau enggak sama sekali. Dan itu diizinkan Tuhan karena kesalahan dan kelengahan mungkin dari dianya sendiri atau dari supir truknya yang tidak melihat dan melindas dia. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa terjadinya kecelakaan, kemalangan, musibah itu karena dosa. Karena bersifat secara rohani yang ada di atas kita. Bukan, itu harusnya tidak dimutlakkan seperti itu. Bisa terjadi, bisa karena kesalahan orang. Ya kesalahan termasuk dalamnya adalah dosa orang. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup kita tanpa pertobatan, tanpa kita mengakui Kristus, dan hidup kita sungguh-sungguh di dalam Dia, apa yang terjadi? Ya kita udah kena malang, lebih malang lagi kita masuk dalam hidup tanpa pertobatan dan dihukum dan dibinasakan Tuhan. Dan itu kemalangan yang luar biasa. Nah, kalau dia menerima Kristus dengan mati seperti ini, maka kita yakinkan, pastikan seperti Tuhan Yesus katakan, dia adalah orang yang paling berbahagia yang sudah bersama dengan Tuhan. Walaupun cara matinya apapun, termasuk ada orang tanya pada saya tentang bunuh diri. Pak, orang bunuh diri itu dikatakan oleh pendeta saya,
juga orang yang dia kenal gitu, hampir semuanya mengatakan bunuh diri itu pasti masuk neraka. Ada lagi yang ekstrim, orang yang dikubur dibakar itu pasti masuk neraka katanya. Jadi belum masuk neraka aja udah dibakar katanya. Dan di Alkitab kan tidak ada orang yang dibakar. Oh ada, saya katakan. Siapa bilang nggak ada? Ada di dalam Alkitab. Ya, yang dibakar itu ada. Nah, perhatikan, tadi kan cara matinya seperti itu, dan kemudian kita langsung menuduh, menghukum, dan mendakwa orang itu adalah orang yang tidak benar. Dosanya besar sekali. Nah, jelas tidak, ya, jelas tidak. Jadi mati dalam bencana, sakit, ataupun bunuh diri, tidak mutlak menentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Bisakah orang Kristen dalam kelemahannya secara psikologis akhirnya masih ragu-ragu dan tiba-tiba dia bisa bunuh diri? Saya katakan mungkin, sangat mungkin. Tetapi kalau dia bertobat, dia memiliki hati pada Tuhan, ada satu misteri yang kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang ini pasti masuk neraka. Jadi ada perjanjian dengan Tuhan, ada ikatan dengan Tuhan. Kalau hatinya Tuhan ikat dengan sungguh-sungguh, orang yang bunuh diri pun terbuka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bukan cara bunuh dirinya yang menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka, tapi nama Kristus dalam hidupnya dia. Pak, kan itu menunjukkan dia nggak percaya pada Tuhan, dia akhirnya bunuh diri. Ya, orang kalau mempunyai kelemahan dalam hidupnya, kadang-kadang kita juga bisa nggak percaya pada Tuhan dalam kejadian tertentu, atau kita meragukan Tuhan. Dan itu dosa loh. Dosa meragukan Tuhan dengan kamu bunuh diri sama dosanya. Bukan ada lebih kecil, lebih besar, sama. Nah, murid-murid juga pernah menyangkali Tuhan Yesus. Pernah tidak percaya. Kan sama juga. Apakah dibedakan dosa bunuh diri, dosa mengalami kemalangan, dosa yang seperti ini itu bisa disatukan, digeneralisir? Nggak mungkin. Kenapa? Karena bukan itunya. Bukan masalah apa yang saya perbuat, apa yang saya terima, apa yang saya alami, itu menentukan saya masuk surga atau masuk neraka. Saya orang lebih suci, lebih benar, atau saya dosanya lebih besar dari orang lain. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus berani menyuarakan Injil Kerajaan Allah. Jadi bukan hanya saya yang bisa seperti ini. Hidup saudara dan Bapak Ibu sekalian itu bisa, dan kita memberitakan Injil bukan harus menjadi penginjil. Ya, Injil dalam hidup kita, firman dalam hidup kita itu kita percaya dan kita pegang dan kita saksikan. Itu kita mengabarkan Injil. Walaupun resikonya kita diomong, kamu tuh nggak bener ini. Tapi nggak apa-apa, kita berjalan terus. Ya, oke. Kita lihat yang selanjutnya ya. Nah, bagaimana respon kita? Jadi judulnya ini sebenarnya sederhananya Christ Cure COVID-19. Apa yang disembuhkan oleh Tuhan? Apa yang sudah menjadi satu kekebalan, satu imunitas kita terhadap kematian, terhadap dosa, terhadap penderitaan. Apa yang membuat kita imun dan kita harus percaya tanpa putus asa? Kita benar-benar memegang itu apa? Karena kita mendapatkan darah Kristus, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi kita nggak perlu takut lagi menghadapi COVID. Memang kita harus hati-hati, jangan kena COVID. Itu adalah manusia yang bertanggung jawab kita kan. Tetapi kalau sampai kita tetap hati-hati, kita kena COVID, atau keluarga kita kena COVID, dan kemudian mati, jangan kita berpikir, aduh, dosanya mama saya ini besar sekali, sehingga sampai kena COVID, dan sampai mati lagi. Aduh, malang nasibmu. Dan ada orang-orang yang dituduh seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwa tuduhan kita kepada orang-orang yang mati dengan cara kena COVID itu berdosa sekali, dan itu kita menyesatkan sekali. Kenapa? Karena tidak semua orang kena COVID itu adalah orang masuk neraka, orang yang tidak diselamatkan. Kalau dia bertobat, kuncinya adalah pertobatan. Hatinya terikat dengan Tuhan, baru dia bisa akan menghasilkan kekuatan luar biasa. Dan waktu kita melihat cerita seperti ini, orang-orang percaya di dalam Tuhan mengalami COVID itu, dia menyuarakan kemuliaan Tuhan. Dia menjadi saksi. Walaupun dia di dalam penentuan kematian, orang yang sakit kanker jantung, orang sudah penyakit-penyakit yang membawa satu vonis bahwa dia akan mati dalam waktu yang singkat, itu jelas sekali di depan kita. Kita juga sama, nggak usah sakit pun kita akan menghadapi kematian, gitu kan. Tetapi kita harus tahu, apa yang harus kita tahu? Bahwa kita bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji Immanuel.
kita hidup atau kita mati. Dia Tuhan atas orang yang hidup, dia Tuhan atas orang yang mati. Jadi kalau kita mati, Tuhan kita bersama dengan kita, dan itu dijamin Tuhan. Jadi kita nggak perlu gelisah. Mungkin kita melihat ada orang yang kena penyakit dalam penderitaan luar biasa sampai akhirnya mati, ya kan, dia sengsara. Nah, itu saya lihat sendiri, mulai dari keluarga saya, papa saya, saudara yang lain, orang terdekat dengan saya, sampai kepada anak saya sendiri mengalami satu penderitaan itu. Dan apa yang dia sharekan, apa yang dia display, apa yang dia saksikan, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia yakin bahwa apa yang dia terima itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Walaupun dia mengalami sakit penyakit, kadang dia putus asa, kadang dia mengalami hal-hal yang sulit dikatakan karena imannya di dalam satu tekanan yang luar biasa. Tapi dia muncul satu kemuliaan dalam dirinya, dan dia berharap pada Tuhan. Walaupun dia tidak mengalami harapan dalam dunia ini, tapi Tuhan janjikan orang Kristen itu mengalami kesulitan hidup itu seperti orang yang melahirkan kesakitan luar biasa. Dan Paulus ceritakan ini kan di dalam 1 Korintus itu kan. Dan waktu dia kesakitan luar biasa seperti orang hamil itu, begitu nanti anak itu lahir, kesakitan itu tidak sebanding dengan sukacita yang ada yang diterima waktu anak ini lahir. Maka sakitnya ibu itu menggendong anak yang baru lahir itu nggak terasa sekali. Dia bersukacita dengan anak ini. Nah, itulah satu gambaran tentang penderitaan kita. Kita akan menderita luar biasa secara fisik karena sakit penyakit dan macam-macam, atau mungkin kita bisa singkat. Mungkin orang kena jantung mungkin singkat hanya berapa menit mati gitu kan. Dan kita katakan apakah orang mati seperti dengan orang mati yang sangat mengerikan atau miris seperti itu memperlihatkan pada diri kita bahwa orang ini, oh ini lebih tenang, oh ini lebih mengerikan, oh ini matanya tertutup, terus kemudian dia bagus tersenyum. Ada orang yang mati itu matanya melolong, ditutup pun balik lagi gitu kan, sangat menyeramkan. Apakah ini menunjukkan orang ini lebih benar, orang ini dosanya lebih besar? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak boleh menilai dengan perasaan kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, dan kita harus tahu, dan kita harus benar-benar mengerti kalau dia orang yang percaya dan bertobat dan dia akan menghasilkan buah, maka di situ kita akan melihat kehidupannya itu ada hasilnya, ada buahnya. Dan orang-orang yang berbuah inilah yang dijamin oleh Tuhan bahwa dia yang menggarap semuanya, dia yang melakukan semuanya. Jadi selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, pohon ini dari awal pelayanan dia tahun pertama udah dilihat, melambangkan Israel, melambangkan bangsa yang akan menerima keselamatan dia. Kalau tidak ada buahnya, tidak ada pertobatannya, maka di situ Tuhan akan cabut, Tuhan akan tebang, dan akan dibinasakan. Dan itu kuncinya. Setahun kemudian lagi, tahun ketiga terakhir dia panggil yang punya kebun anggur. Ini pohon ini tidak ada buahnya. Sudah saya tunggu 3 tahun. Terus dia meminta lagi, iya mungkin ada kesalahan dari saya. Udah nanti kasih kesempatan lagi, saya akan berjuang lagi, saya akan memberitakan Injil lagi, saya akan menyatakan kasih Tuhan. Tetap Tuhan mengatakan, yang binasa ya binasa, yang tidak berbuah ya pasti akan dibuang. Nah, yang berbuah adalah orang-orang yang mengalami, kuncinya adalah pertobatan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah peristiwa yang sangat erat sekali. Jadi tanpa pertobatan segala kematian itu kemalangan. Dengan pertobatan segala kemalangan itu adalah kemuliaan Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Jadi yang dialami Ayub, kematian anaknya, kehancuran seluruh apa yang dia bangun bisnisnya semua, termasuk dirinya hancur semuanya. Dia menyatakan, dia bangun semuanya dalam iman dengan melihat kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Seluruh kemuliaan ini akan ambruk dan aku akan bangun 3 hari. Dan disitulah Ayub mengalami seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Imannya bangkit. Seluruh hidupnya dia tahu jelas siapakah Allah. Dan dia melihat kekudusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan dia mencabut semua perkataan. Dan dia mengatakan, aku menyesal. Artinya, Ayub berdosa waktu dia mengatakan kalimat-kalimat yang tanda petik dipengaruhi teman-temannya itu. Dia mempertanyakan Tuhan. Dia cabut semua pertanyaannya. Coba. Terus saya tanya, apakah Ayub dijawab oleh Tuhan? Tidak juga. Dari mana asalnya penderitaan?
Ayub tidak dijawab. Tuhan menjawab dengan, siapakah dia? Dia Allah berdaulat. Dia menciptakan sesuatu. Menciptakan kuda di laut dan segala bintang-bintang di langit. Dia ciptakan semua. Maka Ayub melihat siapakah Allah itu sebenarnya. Dia langsung bertobat. Dia langsung tahu bahwa dia berdosa dalam pengetahuan akan Tuhan yang tidak dia kenal itu. Dan dia sekarang kenal bukan dari kata orang, tapi dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan disitulah hidup dia berubah. Dia menerima Tuhan. Dan dia menjadi orang yang sangat tekun. Bapak segala orang tekun adalah Ayub. Di dalam apa? Di dalam kemalangannya, di dalam kesialannya. Dan kita harus berani berkata, tidak, tanpa pertobatan. Kita semua mati mengenaskan seperti orang yang ketimpa Siloam. Seperti orang yang dihina oleh Pilatus. Kita akan mati seperti itu. Dan lebih lagi adalah kita akan ditebang oleh Tuhan, kita dimasukkan dalam api neraka. Dan itu mengerikan sekali. Selama-lamanya. Nah, kita harus kembali pada firman Tuhan. Kita harus kembali bahwa kita harus hidup kita mengalami Kristus. Dan kita harus menyuarakan dengan secara alami. Kasihlah musuh, doakanlah mereka, berkatilah mereka. Ampunilah mereka orang-orang bersalah kepadamu. Dan ampunilah orang-orang yang benar-benar kamu tahu mereka dalam kesalahan seperti itu. Seperti Tuhan Yesus, seperti Stefanus dan kita semua. Berdoa waktu orang menganiaya, waktu kita mengalami kesialan, kita dibawa oleh Tuhan dalam dua hal yang besar sekali. Ini sebagai penutup. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita ini adalah manusia di dalam segala kelemahan. Yang kedua, bahwa Tuhan berdaulat atas segala kelemahan, kemalangan, dan kesialan semuanya. Dan kita akan menyembah Dia. Kita tahu siapa diri kita. Dan disitulah obat itu sudah diinfuskan oleh Tuhan. Darahnya sudah dijaminkan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Kembali Tuhan, kami melihat perlindungan-Mu, kekuatan penyertaan, pemeliharaan tidak pernah lewat dari hidup kami. Bahkan mata-Mu yang mengawasi kami dan seluruh hidup kami yang ditopang oleh Tuhan, itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Engkau berjanji, Roh Tuhan, Roh Kudus akan mendiami dalam hidup kami dan akan menggarap tanah kami dan akan membawa seluruh kehidupan kami. Pohon keselamatan dalam hidup kami ini menjadi berbuah dengan lebat, dengan baik, dengan enak, dan sungguh menjadi sarang bagi orang-orang yang datang yang mau menikmati dan mau menerima kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan. Tolonglah kami dalam segala kelemahan kami, sehingga kami bisa memandang wajah Tuhan dalam masa pandemi ini. Jelas Engkau lah yang menciptakan COVID. Virus semuanya, kehidupan berasal dari Engkau. Dan segala sesuatu bisa Engkau kendalikan dengan mudah Tuhan. Tapi Engkau memberikan kekuatan pada manusia dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya, bisa untuk menghadapi COVID dan sangat mudah. Dulu penyakit-penyakit yang mematikan pada ratusan tahun yang lalu, sekarang sudah dikalahkan dengan obat-obatan yang berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan hari ini kami melihat kerusakan yang dihasilkan oleh manusia, dan Tuhan akan membawa manusia yang lain untuk menemukan hikmat Tuhan, sehingga bisa mengobati kami. Tapi di atas segala-galanya, Engkaulah tabib yang ajaib. Bukan hanya tubuh kami yang binasa, yang kami takutkan, tetapi jiwa roh kami yang bisa dibinasakan Tuhan. Karena yang bisa mengutuk orang, yang bisa memberkati orang adalah Tuhan, bukan setan. Bukan yang lain. Kutukan itu semua berasal dari ketidaktaatan. Berasal dari hidup yang sungguh-sungguh tidak berbuah di hadapan Tuhan. Maka kami akan mengalami ini. Dan kami percaya Tuhan, jika kami sudah percaya pada Tuhan dalam nama-Mu, dan kami bukan hanya percaya apa yang kami lihat, karena kami tidak melihat Engkau, kami sungguh berbahagia. Dan Kau katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Dan kami menjadi umat yang tidak melihat tetapi kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.